Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita, jangan sampai kita sakit. Pada masa pandemi ini kita harus menjaga 3M ya, tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air yang mengalir. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo pimpin ketua kelas untuk berdoa. Sebelum belajar, baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba dicek. Dicek teman kalian, siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Aprija kenapa? Gak tahu, bolos nanti ya. Alfa, terus siapa lagi? Kalita. Pelajaran hari ini kita akan mempelajari masih di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeri. Pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca, siswa diharapkan mampu menemukan pokok pikiran pada teks. Siswa mampu menuliskan pokok pikirannya. Setelah berdiskusi, siswa mampu membedakan keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan keunikan rumah adat yang ada di Indonesia, dan dalam penugasan siswa diharapkan bisa menggambarkan salah satu rumah adat yang ada. Setiap daerah mempunyai rumah adat atau tidak? Mempunyai apa tidak? Mempunyai. Nah, menurut kalian rumah adatnya sama atau berbeda? Berbeda. Coba rumah adat mana saja yang kalian ketahui dari daerah mana saja? Jawa Barat. Jawa Barat, terus? Terus Papua, terus? Sebelum kalian membaca teks, silahkan kalian simak video ini ya. Nanti kalian catat rumah adat mana saja yang ingin kalian catat ya. Silahkan kalian catat untuk bahan diskusi kalian. Silahkan disiapkan alat tulisnya, bukunya silahkan dikeluarkan. Video keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Ada banyak tidak? Banyak ya. Bentuknya sama atau berbeda? Berbeda-beda. Bentuknya bagus-bagus nggak? Bagus-bagus ya bentuknya. Nah, coba setelah kalian mengamati video, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Di situ ada sebuah rumah, salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, coba apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Apa saja yang kalian ketahui dari gambar ini? Coba. Ya, bahannya dari kayu. Terus bentuk rumahnya panggung. Terus atapnya ada dua ya, yang di atas sama yang membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ibu bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ibu tunjuk ketua kelompoknya, yaitu kelompok 1 ketua kelompoknya dipimpin oleh Ridwan, kelompok 2 dipimpin oleh Winda, kelompok 3 dipimpin oleh Itba, kelompok 4 dipimpin oleh Sekarang kita akan membaca teks tentang apa? Coba buka bukunya. Ya, kita
juga tugasnya yaitu apa? Kalau setelah membaca teks tugasnya apa? Menemukan pokok pikiran. Caranya masih bisa? Bisa. Coba Bilqis, bagaimana caranya untuk menemukan pokok pikiran? Garis bawahi. Digaris bawahi. Terus siapa tuh? Dibaca secara keseluruhan, terus digaris bawahi yang menurut kalian penting. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum melakukan pembacaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk siapa yang berani untuk membaca teks paragraf yang pertama? Angkat tangan. Yuk siapa yuk? Epul. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, mulai bahasa, seni tari, pakaian adat, hingga rumah adat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Cara administratif Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Di setiap provinsi bisa terdapat lebih dari satu rumah adat. Kebanyakan rumah adat di Indonesia berbentuk rumah panggung untuk menghindari banjir atau binatang buas. Beberapa rumah adat lainnya berbentuk tertutup untuk membuat penghuninya tetap merasa hangat karena berada di pegunungan. Udah, stop. Sekarang lanjut. Sekarang lanjut ya ke selanjutnya. Yuk, siapa yang mau membacakan paragraf selanjutnya? Yuk, Bilqis. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah asli Indonesia dibuat sesuai dengan kondisi alam di sekitarnya. Selain sesuai dengan batang alamnya, rumah adat Indonesia juga disesuaikan dengan adat istiadat atau nilai-nilai agama pada masyarakat sekitar. Beberapa rumah adat dipakai untuk acara-acara adat saja, sedangkan rumah lainnya digunakan sebagai tempat tinggal ketua adat. Hal Ya, kita ke paragraf kedua. Siapa yang mau membacakan? Ayo, Neng Itba. Berdasarkan penjelasan di atas, di Indonesia memiliki beragam rumah adat. Pada pembahasan hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu rumah adat yang ada di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dihuni oleh berbagai suku. Namun suku-suku utama yang menghuni wilayah ini antara lain suku Dayak, Melayu, Banjar, Kutai, dan Pasir. Pulau ini terdiri atas 5 provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tiap-tiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda-beda bentuknya, tetapi ada beberapa ciri yang sama antara satu rumah dan rumah yang lain. Kalimantan terkenal dengan sungai-sungainya yang panjang dan besar. 3 sungai terpanjang di Indonesia terletak di Kalimantan, yaitu Sungai Kapuas, Mahakam, dan Barito. Selain 3 sungai besar tersebut, masih banyak sungai-sungai kecil lainnya. Tidak heran jika rumah-rumah adat di Kalimantan dibuat dalam bentuk rumah panggung untuk menghindari banjir. Selain itu, rumah-rumah di Kalimantan biasanya memakai kayu ulin yang semakin kuat jika terkena air. Kayu ulin berbeda dengan kayu lainnya yang malah lapuk jika terkena air. Itulah ciri khas rumah adat di Kalimantan yang disesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya, nah, selesai ya kita membaca teks. Nah, kalian paham nggak tentang apa yang kalian sudah baca? Tentang keanekaragaman rumah adat. Coba tadi pada teks bacaan. Indonesia merupakan negara apa? Negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Ya, setiap suku bangsa memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Mulai dari apa saja?
mempunyai adat dan kebudayaan yang berbeda. Dari seni tarinya kita berbeda, dari bahasa kita pun berbeda, dari pakaian adat juga berbeda, sampai rumah adat juga berbeda. Nah, pada pembelajaran kali ini kita mempelajari rumah adat, yaitu di pulau mana dulu? Di Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan dibagi menjadi berapa provinsi? 5 provinsi. Apa saja? Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ya, ada 5 provinsi di Kepulauan Kalimantan. Nah, di setiap provinsi itu mempunyai rumah adat? Punya tidak? Punya. Bentuknya berbeda-beda? Berbeda-beda, walaupun satu kepulauan itu berbeda bentuk. Nah, coba Ibu tanya lagi. Yang kalian baca, menurut kalian itu termasuk jenis teks non-fiksi atau teks fiksi? Ayo, non-fiksi atau fiksi? Non-fiksi, benar tidak? Coba, kalau teks non-fiksi itu apa? Siapa yang tahu teks non-fiksi artinya? Siapa yang tahu, angkat tangan? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu, angkat tangan yuk. Yang bisa menjawab sama Ibu dikasih hadiah nih. Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Apa? Yang Iqbal tahu? Apa coba teks non-fiksi? Yang lainnya dengarkan. Non-fiksi adalah cerita yang benar atau fakta. Katanya teks non-fiksi adalah cerita yang fakta atau kebenarannya ada. Berarti kalau teks non-fiksi nyata, fakta. Kalau teks fiksi itu apa? Coba lawannya dari nyata. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Epul. Cerita karangan atau sebuah mitos. Oh iya, yaitu teks fiksi, yaitu cerita karangan atau dongeng ya, yang dikarang oleh manusia. Itu adalah teks fiksi. Coba baca lagi ya ini. Nah, coba baca oleh Amira yang kencang. Teks cerita fiksi dan non fiksi pengertiannya. Yang kencang suaranya. Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat karangan, rekaan, rekayasa. Cerita fiksi menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sesungguhnya, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Ya, itu adalah cerita fiksi. Coba tolong bacakan cerita non fiksi. Siapa yang berani angkat tangan? Ridwan. Cerita non-fiksi adalah cerita yang bersifat sebenarnya fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, itu adalah perbedaan cerita fiksi dan non fiksi. Berarti cerita fiksi itu cerita yang bersifat khayalan, rekaan, rekayasa. Cerita fiksi menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sesungguhnya, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Nah, kalau cerita non fiksi adalah cerita yang bersifat sebenarnya fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, jadi cerita fiksi itu cerita bohong. Kalau cerita non fiksi cerita yang nyata. Pembelajaran ke selanjutnya kita ice breaking dulu yuk. Kalian terlihat kurang semangat nih. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Semuanya duduk tegak, duduk tegak. Tidak ada yang bersender, semuanya tegak. Masih bisa tepuk semangat? Masih yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Harus semangat. Nah, udah semangat ya? Nah, udah semangat, kita lanjutkan lagi supaya kalian tidak lesu. Ya, selanjutnya yaitu kalian akan berdiskusi ya. Yuk ketua kelasnya.
membagikan kertas LKPD-nya kepada setiap bagikan ya kepada setiap kelompoknya. Silakan satu kelompok satu. Mulai berdiskusi sesama temannya. Yuk berdiskusi yuk. Yuk. Yuk mulai berdiskusi. Gimana? Udah selesai semuanya? Diskusinya udah selesai. Kelompok mana yang berani tampil duluan nanti sama ibu dikasih reward lagi seperti minggu kemarin. Coba kelompok mana yang berani tampil duluan? Silakan. Kelompok Bilkis terlebih dahulu. Coba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Ada berapa paragraf pada teks? Keragaman rumah adat. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Ada 2 paragraf. Paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, mulai bahasa, seni tari, pakaian adat, hingga rumah adat. Paragraf 2. Indonesia memiliki keragaman rumah adat. Pada pembahasan hari ini kita akan mempelajari lebih dahulu rumah adat yang ada di Pulau Kalimantan. Asal Provinsi Kalimantan Utara, suku bangsa suku Tidung. Keunikan atapnya dihiasi ukiran yang menggambarkan kehidupan laut suku Tidung. Mereka memiliki rumah adat yang diberi nama baloi. Rumah baloi berbentuk panggung dan terbuat dari kayu ulin. Asal Provinsi Kalimantan Barat, suku bangsa suku Dayak. Keunikan rumah panggung berbentuk panjang panggung untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan menghindari banjir karena Kalimantan Barat memiliki sungai yang sangat banyak. Tangga untuk memasuki rumah ini hanya ada di depan, di samping dan di belakang. Asal Provinsi Kalimantan Timur, suku bangsa suku Dayak. Keunikan rumah panggung terbuat dari kayu, dindingnya dihiasi dengan ukiran. Tangga masuk ke rumah langit terletak di depan rumah. Asal Provinsi Kalimantan Tengah, suku bangsa suku Dayak. Keunikan rumah ini berbentuk panggung seperti rumah pajak dan memiliki anak tangga yang berjumlah ganjil. Tempat tinggal dipakai untuk pertemuan adat. Kayu ulin yang kalau menjadi bahan baku utama pembuatan rumah. Kalimantan, asal Provinsi Kalimantan Selatan, suku bangsa Banjar.
Mari kita simpulkan bersama-sama pada teks tersebut. Indonesia merupakan negara yang mempunyai adat dan suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, perbedaan dari suku bangsa tersebut ya itu menunjukkan Indonesia Indonesia yang kaya akan budaya. Perbedaannya dari apa saja? Ya benar, dari sanitari, dari bahasa, dari pakaian adat dan rumah adat. Secara administratif, Indonesia dibagi menjadi berapa provinsi? 34 provinsi. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan membahas tentang apa tadi? Yang ada di pulau mana? Kalimantan. Benar, di Pulau Kalimantan terdapat berapa provinsi? Ada 5. Apa saja? Siapa yang bisa menggambarkan gambar dari rumah adat Kalimantan Utara? Angkat tangan. Ibu pilih Neng Bilkis. Coba jelaskan. Rumahnya berbentuk panggung, atapnya dihiasi ukiran yang menggambarkan kehidupan laut suku Tidung. Ya, terus apa lagi? Rumah adat ini dipakai untuk acara dan kesenian. Ya, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Karena kita akan menyimpulkan bersama-sama ya. Ibu akan mengasih tahu ya kelompok yang penampilannya bagus, terus cara membacanya juga keras ya. Yaitu ibu kasih dari kelompok jeng 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 jeng, yaitu kelompok 1, yaitu kelompok Epul. Silahkan ke depan Pul, perwakilan kelompoknya untuk mengambil hadiahnya dari ibu. Ya. Ibu bertujuan untuk mengasih reward itu agar kalian termotivasi ya. Kalian belajarnya lebih aktif, lebih semangat. Yuk kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ya, kalian udah. Sebelum kalian mengerjakan soal evaluasi, ibu kuatkan lagi ya kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, kalian tadi sudah membaca teks, kalian sudah berdiskusi, kalian sudah berpresentasi. Ya, di pembelajaran kali ini yaitu Indonesia yaitu benar merupakan negara kepulauan yang mempunyai suku bangsa dan adat yang berbeda-beda, yaitu dari seni tari, dari bahasa, dari pakaian adat hingga rumah adat itu sendiri. Ya, secara administratif Indonesia mempunyai 34 provinsi. Dari perbedaan tersebut, Indonesia yaitu kaya akan budaya. Karena perbedaan ini bukannya kita saling menghujat, karena kita saling melengkapi satu sama lain. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita mempelajari rumah adat yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu ada berapa pulau di Kalimantan? 5. Ada provinsi di Kalimantan, ada 5 ya, yaitu ada provinsi Kalimantan, ada Kalimantan Utara, ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Tengah,
beda, yaitu dari Kalimantan Utara nama rumah adatnya yaitu rumah Baloy. Yang kedua yaitu dari rumah adat Kalimantan Barat yaitu rumah Panjang. Yang ketiga yaitu dari Kalimantan Timur yaitu rumah Lamin. Yang keempat dari Kalimantan Tengah yaitu rumah Betrang. Yang kelima yaitu dari Kalimantan Selatan namanya rumah Anjung. Nah, ya, ini adalah 5 provinsi yang ada di Kepulauan Riau, yaitu Kalimantan Utara rumah adatnya yaitu rumah Baloy, yang kedua Kalimantan Barat yaitu rumah Panjang, yang ketiga itu Kalimantan Timur namanya rumah Lamin, yang keempat Kalimantan Tengah yaitu rumah Petang, dan yang terakhir yaitu Kalimantan Selatan yaitu rumah Banjung. Nah, dari 5 rumah ini kebanyakan yaitu berbentuk panggung. Tujuannya yaitu untuk menghindari dari kebanjiran dan binatang buas, karena di Kalimantan mempunyai sungai terbesar ya, besar dan panjang. Jadi menghindari dari kebanjiran, rumah adatnya berbentuk panggung. Nah, rumah adat di Kalimantan ini juga menggunakan bahannya dari kayu ulin. Kayu ulin itu kalau kena air dia akan semakin kuat, beda dengan kayu-kayu yang lain yang akan mudah laku kalau terkena air ya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kalian melakukan evaluasi, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian sudah siap untuk mengisi evaluasinya? Siap belum? Siap. Coba kalau udah siap, Ibu pengen tepuk semangat lagi lah sekali lagi supaya kalian tetap bersemangat. Ya, belajarnya ya udah siap, tepuk semangatnya. Ya, kalau udah siap yuk dimulai. Tepuk semangat. Pada ketua kelompoknya silahkan membagikan soal evaluasinya yuk. Ketua kelas. Yuk, ketua kelas. Bagikan ya kepada temannya. Yuk, 1 orang 1. Kerjakan dengan seksama. Soalnya dibaca. Jangan sampai, jangan lupa namanya ditulis terlebih dahulu. Yuk, jangan mencontek, yakin kepada jawaban sendiri. Silahkan. Ya, jangan mencontek. Ya, yuk. Jangan berdiskusi, bukan waktunya kalian untuk berdiskusi.
ketua kelasnya ambil soal-soal evaluasi teman-temannya dikumpulkan oleh ketua kelas. Ayo kumpulkan. Ya udah yuk. Kita kumpulkan aja lah. Yuk. Udah semuanya duduk, semuanya. Yuk. Nah, alhamdulillah ya pelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang masih keanekaragaman di Indonesia. Tadi kita rumah adat, minggu depan kita akan mempelajari tentang pakaian adat di setiap suku bangsa. Berbeda atau sama kira-kira? Berbeda. Nah, kita akan tahu bentuknya seperti apa ya, warnanya apa, sama atau berbeda. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau tidak yang pembelajaran ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian beres-beres, bukunya dimasukkan, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Awas jangan sampai ada. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Sebelum kita pulang, silahkan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, baca doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.